Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nahwati dengan NIM 11021900151. Saya dari kelas 6F Akuntansi Manajemen dan di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu tugas mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pembimbing Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMAKT. Baik teman-teman, judul jurnal yang akan saya jelaskan yaitu Efek Prediktif Persepsi Mahasiswa Sarjana tentang Kehadiran Sosial Kognitif dan Pengajaran pada Hasil Belajar Efektif menurut Disiplin Ilmu. Sebelum ke pembahasan penelitian, di sini kita ketahui abstraknya terlebih dahulu. Kerangka komunitas penyelidikan telah digunakan dalam banyak penelitian, namun studi ini jarang meneliti perbedaan disiplin sebagai faktor potensial dalam hasil siswa. Untuk mengatasi kesenjangan penelitian ini menguji perbedaan persepsi sosial, kognitif, dan kehadiran mengajar siswa dan efek prediktif mereka pada hasil belajar efektif siswa. Hasil belajar yang dirasakan dan kepuasan menurut disiplin akademis mereka. Data survei dikumpulkan dari 25 program sarjana online di 2 universitas. Para peserta direkrut dari 4 bidang disiplin, MANOVA, dan analisis regresi berganda bertahap dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat persepsi sosial, kognitif, dan kehadiran mengajar siswa. Namun penting untuk dicatat, tren untuk semua disiplin ilmu yang kehadiran mengajar dianggap sebagai kehadiran tertinggi, diikuti oleh kognitif dan kehadiran mengajar, kehadiran sosial. Selain itu, perbedaan ditemukan dalam efek prediktif dari setiap kehadiran pada hasil belajar yang dirasakan siswa dan kepuasan menurut disiplin ilmu mereka. Dengan penyebaran pembelajaran online, banyak peneliti telah menunjukkan bahwa desain yang memadai, fasilitas, dan dukungan terkait diperlukan untuk efektivitas pembelajaran online. Secara khusus, Community of Inquiry atau COI, sebuah kerangka kerja yang mewakili proses menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dalam pembelajaran online dengan mengembangkan kehadiran sosial kognitif dan pengajaran yang berfungsi secara saling bergantung. Nah, maksud dari Community of Inquiry atau COI adalah kerangka teoritis yang mewakili proses menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna melalui pengembangan 3 elemen yang saling terkait, yaitu sosial, kognitif, dan kehadiran mengajar. Secara khusus, kehadiran sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan peserta dalam COI untuk memproyeksikan karakteristik pribadi mereka ke dalam komunitas. Nah, di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan 25 program pembelajaran online, gelar sarjana di 2 universitas besar. Untuk penelitian ini, data dikumpulkan melalui perangkat lunak survei online Qualtrics. Instrumen survei online terdiri dari 4 bagian, yaitu item demografis, komunitas item inquiry, hasil belajar yang dirasakan, dan item kepuasan. Untuk menganalisis data kuantitatif digunakan Statistical Act for Social Scans atau SPSS. Untuk RQ1 statistik deskriptif termasuk rata-rata dan standar deviasi dihitung untuk mengidentifikasikan persepsi siswa tentang kehadiran sosial, kognitif, dan pengajaran lintas disiplin akademik. Selanjutnya ada hasil dalam penelitian ini. Instrumen COI sebelumnya telah divalidasi oleh beberapa peneliti, namun instrumen survei diuji validitas dan reliabilitas konstitik untuk konteks tertentu dari peneliti ini yang merupakan pemeriksaan prinsip-prinsip COI lintas disiplin ilmu. Selain itu, beberapa peneliti menyarankan bahwa instrumen COI perlu ditinjau kembali dan direvisi karena beberapa item dalam instrumen COI menunjukkan potensi tumpang tindih konten atau potensi 4 faktor. Diskusi. Di sini ada diskusi tentang metode penelitian ini. Untuk pertanyaan penelitian pertama, itu bagaimana persepsi siswa tentang kehadiran sosial kognitif dan pengajaran berbeda di seluruh disiplin ilmu.
Kehadiran lintas disiplin akademik, hasil tes MANOVA menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam persepsi sosial kognitif dan kehadiran mengajar siswa di 4 bidang disiplin. Semua siswa umumnya cenderung merasakan kehadiran sosial yang lebih sedikit daripada kehadiran kognitif, dan pengajaran hasil studi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi tentang kehadiran Choi yang bertentangan dengan peneliti sebelumnya yang menemukan bahwa kehadiran sosial kognitif dan pengajaran mungkin berbeda. Ini ada kesimpulan dan saran. Meskipun ini adalah studi pertama yang melihat Choi di 4 bidang disiplin, kami mengakui ada keterbatasan dengan peneliti yang harus diperhitungkan saat menafsirkan penelitian ini. Pertama, peserta dalam penelitian ini dibatasi untuk mahasiswa sarjana dari 2 lembaga publik besar di Amerika Serikat. Diakui hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk konten lain. Misalnya program pasca sarjana yang mencakup konten yang lebih maju, mungkin memiliki hasil yang berbeda. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengaturan tambahan. Kedua, kami mengakui bahwa kursus dan peserta tidak proporsional untuk disiplin ilmu. Misalnya dalam kasus disiplin ilmu murni, kami hanya dapat mengumpulkan data dari 2 bidang yang berbeda, geografi dan astronomi. Mata kuliah hardcore lainnya misalnya matematika, biologi, fisika, dan kimia, mungkin menunjukkan sifat yang berbeda dari 2 mata kuliah yang termasuk dalam penelitian ini.